Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ubaidillah selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi lanjutan 2 dan teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik kepada kita semua. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nisha Pritasari, NIM 1903-10156 sebagai moderator dari kelompok 6 yang beranggotakan Risma Oktavianti, NIM 02, Irfan Wari Pratama, NIM 47, Nadia Septiana Rizky, NIM 48, Khofifah Ayu, NIM 49, Rizda Razak, NIM 58, Surya Rangga, NIM 60, dan Brahmantio, NIM 62. Baik, di sini kami akan membahas tentang akuntansi multinasional, transaksi mata uang asing, dan instrumen keuangan. Baiklah, mari langsung saja kita ke pembahasan materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Wari Pratama dengan NIM 1903-10147. Di sini saya akan mempresentasikan permasalahan akuntansi. Langsung saja kita ke materinya. Akuntan harus dapat mencari dan melaporkan transaksi yang melibatkan pertukaran dolar Amerika Serikat dan mata uang asing. Transaksi mata uang asing currency transaction perusahaan Indonesia meliputi penjualan, pembelian, dan transaksi lain yang menimbulkan perpindahan mata uang asing atau pencatatan piutang atau utang yang didenominasikan, yaitu yang nilainya akan dilunasi dalam suatu mata uang asing. Oleh karena laporan keuangan dari hampir semua perusahaan Indonesia menggunakan rupiah sebagai mata uang pelaporan, maka transaksi dalam mata uang lain harus disajikan kembali dalam setara rupiah sebelum dicatat di pembukuan dan dimasukkan dalam laporan keuangan perusahaan. Proses penyajian kembali transaksi mata uang asing dalam setara nilai rupiah disebut sebagai penjabaran atau translation. Bab ini menjelaskan prosedur akuntansi untuk pencatatan dan pelaporan transaksi dalam mata uang asing PSAK 10 transaksi mata uang asing. Diterbitkan pada 1994 mengatur prosedur akuntansi untuk piutang dan utang dagang dengan mata uang asing. PSK 50 instrumen keuangan, penyajian dan pengungkapan, dan PSK 55 instrumen keuangan, pengukuhan dan pengukuran, diterbitkan pada 2006, mengatur prosedur akuntansi untuk instrumen keuangan khususnya transaksi derivatif dengan tujuan melakukan lindung nilai hedging. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Hiptaloka, NIM 1903-10149. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurs mata uang asing. Kurs mata uang asing ditentukan setiap hari oleh pedagang mata uang asing yang bertindak sebagai agen untuk individu atau negara yang memperdagangkan mata uang asing. Nah, beberapa negara seperti Cina itu menetapkan kurs tetap resmi dan kurs tetap untuk dividen yang dikirimkan ke luar negeri. Kurs resmi ini dapat berubah sewaktu-waktu dan perusahaan yang beroperasi di luar negeri itu perlu berkomunikasi dengan pemerintah negara tersebut untuk memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi setiap ketentuan pembatasan pertukaran mata uang. Itu tadi penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Nadia Septiana Rizky, NIM 1903-10148. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penentuan kurs. Mata uang negara mirip dengan komoditas lain dan kursnya berubah karena jumlah faktor ekonomi yang mempengaruhi permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut. Faktor lain yang menyebabkan fluktuasi kurs adalah neraca pembayaran, perubahan suku bunga, tingkat investasi negara, dan stabilitas dan proses tata kelola. Yang selanjutnya adalah kurs langsung.
Kurs langsung adalah banyaknya unit mata uang lokal yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Dari sudut pandang entitas Indonesia, kurs langsung dapat dipandang sebagai besarnya rupiah untuk memperoleh suatu unit mata uang asing. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Razak, NIM 1903-1011058. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai kurs tidak langsung. Kurs tidak langsung adalah kebalikan dari kurs langsung. Kurs tidak langsung menunjukkan banyaknya unit mata uang asing yang dapat diperoleh dengan Rp1. Surat kabar, bisnis, dan orang yang bepergian keluar Indonesia seringkali menggunakan kurs tidak langsung. Kurs tidak langsung berbanding terbalik dengan kurs tidak langsung, dan bahwa keduanya menyatakan hubungan ekonomi yang sama antara kedua mata uang. Rasio kurs tidak langsung sebagai berikut. IER sama dengan mata uang terminologi merupakan pembilang dalam perhitungan rasio kurs, sedangkan mata uang dasar merupakan penyebut. Pembilang adalah kunci kurs dalam mengidentifikasi jenis kurs. Selanjutnya, perubahan kurs. Perubahan kurs mengacu pada semakin menguat atau melemahnya suatu mata uang dibandingkan dengan mata uang yang lainnya. Menguatnya rupiah. Menguatnya rupiah berarti 1. Lebih sedikit mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Kedua, 1 rupiah memperoleh lebih banyak unit mata uang asing. Menguatnya rupiah menguntungkan perusahaan Indonesia yang membeli barang dari negara lain. Penguatan ini mempunyai dampak negatif pada perusahaan Indonesia yang menjual produk di negara tersebut. Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat akan lebih mahal bagi pelanggan Amerika Serikat. Lalu, melemahnya rupiah atau peningkatan kurs langsung. Melemahnya rupiah, 1. Lebih banyak mata uang Indonesia diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Kedua, 1 rupiah memperoleh lebih sedikit unit mata uang asing. Kurs tunai dan kurs sekarang. Kurs tunai adalah kurs yang digunakan dalam penyerahan segera suatu mata uang. Kurs sekarang diidentifikasikan secara sederhana sebagai kurs tunai pada tanggal neraca suatu entitas. Lalu, kurs masa depan. Kurs masa depan yaitu kurs untuk pertukaran mata uang di masa yang akan datang. Selisih antara kurs masa depan dan kurs tunai pada suatu tanggal tertentu dinamakan spread. Spread memberikan informasi tentang kemungkinan penguatan atau pelemahan dari suatu mata uang tersebut. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisha Pritasari, NIM 56, akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya. Transaksi mata uang asing. Transaksi mata uang asing atau foreign currency transaction adalah aktivitas ekonomi yang dinyatakan dalam mata uang selain dari mata uang pencatatan suatu entitas. Transaksi tersebut meliputi 1. Pembelian atau penjualan barang atau jasa di mana harganya dinyatakan dalam mata uang asing. 2. Utang atau piutang pinjaman dalam mata uang asing. 3. Pembelian atau penjualan kotak kurs masa depan. 4. Pembelian atau penjualan unit mata uang asing. Untuk tujuan laporan keuangan, transaksi mata uang asing harus ditranslasikan ke dalam mata uang pelaporan yang digunakan perusahaan. Pada setiap tanggal neraca baik interim atau maupun tahunan, saldo akun yang dinyatakan dalam mata uang suatu entitas harus disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kurs selama periode tersebut, sejak tanggal neraca terakhir atau sejak tanggal transaksi. Mata uang asing jika transaksi tersebut terjadi pada periode yang bersangkutan.
Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Bramantio Bimantoro NIM 1903 101062 akan melanjutkan presentasi yaitu transaksi ekspor impor dalam mata uang asing. Utang dan piutang dari transaksi dalam mata uang asing dengan entitas luar negeri harus diukur dan dinyatakan dalam mata uang yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya yaitu rupiah. Kurs yang relevan bagi penyelesaian transaksi dalam suatu mata uang asing adalah kurs tunai atau spot rate pada tanggal penyelesaian. Gambaran umum atas akuntansi yang diharuskan untuk transaksi impor atau ekspor dalam mata uang asing secara kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tanggal transaksi, yaitu mencatat transaksi pembelian atau penjualan pada nilai setara dolar Amerika Serikat menggunakan kurs langsung tunai pada tanggal tersebut. Yang kedua, tanggal neraca, menyesuaikan utang atau piutang menjadi nilai setara rupiah pada akhir periode menggunakan kurs langsung sekarang. Mengakui keuntungan atau kerugian sebagai akibat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan neraca. Yang ketiga, tanggal pelunasan, yaitu pertama-tama menyesuaikan utang atau piutang untuk setiap perubahan mata uang asing antara tanggal neraca atau tanggal transaksi jika transaksi tersebut terjadi setelah tanggal neraca dengan tanggal pelunasan, mencatat keuntungan atau kerugian yang terjadi. Kemudian mencatat pelunasan utang atau piutang dalam mata uang asing tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Ranggana Utama akan menjelaskan materi tentang mengelola risiko mata uang internasional dengan instrumen keuangan pertukaran mata uang masa depan, yaitu Foreign Currency Forward Exchange. Adapun dari penjelasan tersebut ada 3 aspek, ada 3 bagian. Yang mana yang pertama yaitu kontrak masa depan dalam mata uang asing. Yang kedua yaitu opsi menggunakan mata uang asing. Dan yang terakhir yaitu mata uang asing berjangka. Adapun penjelasan dari saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Oktavianti NIM 1903101002. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai derivatif yang ditunjukkan sebagai lindung nilai. PSAK 55 memberikan persyaratan spesifik dalam pengklasifikasian derivatif sebagai suatu aktivitas lindung nilai. Akuntansi lindung nilai menghapuskan keuntungan kerugian atas pos yang dilindungi atas kerugian keuntungan dan instrumen lindung nilai. Lindung nilai dapat digunakan untuk yang pertama, risiko kurs mata uang asing di mana kurs mata uang berubah setiap saat. Yang kedua, risiko tingkat bunga khususnya untuk perusahaan yang mempunyai instrumen utang yang bersifat variabel. Yang ketiga, risiko komoditas di mana harga masa depan komoditas dapat berbeda dari harga tunai. Suatu instrumen derivatif dapat diklasifikasikan sebagai instrumen lindung nilai jika hanya seluruh kriteria berikut ini terpenuhi. Kriteria tersebut antara lain yang pertama, dokumentasi yang cukup harus disajikan pada awal jangka waktu nilai lindung untuk menentukan tujuan dan sasaran dari lindung nilai, instrumen lindung nilai, dan hal-hal yang dilindung, serta bagaimana efektivitas lindung nilai tersebut akan dievaluasi secara berkesinambungan. Yang kedua, lindung nilai harus sangat efektif dalam mengompensasi seluruh perubahan dalam nilai wajar maupun arus kas yang dihubungkan dengan nilai yang dilindungi dan seluruh strategi manajemen untuk melakukan lindung nilai tersebut secara konsisten harus didokumentasikan selama jangka waktu lindung nilai. Yang ketiga, untuk lindung nilai arus kas, transaksi yang diperkirakan sebagai subjek lindung nilai harus dapat memiliki kemungkinan yang sangat tinggi dan harus menunjukkan adanya exposure yang tinggi pada arus kas yang akan menyebabkan timbulnya untung dan rugi akibat resiko tersebut. Yang keempat, efektivitas lindung nilai harus dapat dihitung dengan meyakinkan seperti lindung nilai atas nilai wajar atau arus kas harus dapat dihubungkan dengan resiko lindung nilai dan instrumen lindung nilai tersebut dapat dihitung dengan cepat. Yang kelima, lindung nilai ditentukan secara berkesinambungan dan nilai bagian efektifnya ditentukan secara aktual sepanjang periode pelaporan keuangan. Derivatif
yang memenuhi persyaratan untuk lindung nilai dan digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memenuhi tujuan tersebut diatur dalam PSAK 55, yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, lindung nilai atas nilai wajar digunakan untuk melindungi risiko perubahan nilai wajar dari kewajiban atau aset atau komitmen yang belum diakui untuk membeli menjual aset pada harga tetap atau porsi tertentu seperti aset, kewajiban, atau komitmen yang dapat dikaitkan dengan risiko tertentu dan dapat menyebabkan timbulnya keuntungan atau kerugian. Yang kedua yaitu lindung nilai arus kas digunakan untuk melindungi risiko perubahan arus kas yang antisipasi yang masuk atau keluar dari perusahaan untuk aset dan kewajiban yang diakui seperti pembayaran bunga masa depan atas utang bunga dengan tingkat bunga variabel atau transaksi yang diperkirakan sangat pasti terjadi dan dapat mempengaruhi laba rugi. Yang ketiga yaitu lindung nilai dari investasi bersih operasi dari luar negeri. Derivatif yang ditunjuk sebagai lindung nilai untuk jenis risiko mata uang asing ini mempunyai keuntungan atau kerugian yang dilaporkan. Untuk jenis risiko mata uang asing ini mempunyai keuntungan atau kerugian yang dilaporkan dalam pendapatan komprehensif lainnya sebagai bagian dari penyesuaian transaksi kumulatif. Untuk yang selanjutnya yaitu kontrak pertukaran masa depan. Untuk laporan keuangan yang berakhir pada Oktober 2005, Komite Nilai Tukar Mata Uang Asing dari Badan Federal Reserve New York melaporkan bahwa volume rata-rata harian pada instrumen nilai tukar adalah sebesar 440 miliar US dollar, sedangkan volume rata-rata harian transaksi opsi mata uang asing sebesar 37 miliar US dollar. Perusahaan yang beroperasi di mancanegara seringkali menggunakan kontrak masa depan dengan pedagang mata uang asing untuk menukarkan berbagai mata uang pada kurs dan tanggal tertentu di masa depan. Kontrak pertukaran masa depan ini diperoleh dari pedagang mata uang asing. Biasanya kontrak ini ditulis untuk salah satu mata uang internasional utama. Kontrak umumnya tersedia untuk jangka waktu berapapun hingga 12 bulan ke depan. Namun kebanyakan lebih singkat antara 30 sampai 180 hari. Kontrak pertukaran masa depan ini dapat berupa perolehan mata uang asing atau penyerahan mata uang asing pada tanggal tertentu di masa depan atau yang disebut dengan tanggal kadaluarsa. Kurs pertukaran kontrak tersebut berbeda dengan kurs tunai karena berbagai faktor ekonomi yang terlibat dalam penentuan kurs masa depan dengan kurs tunai pertukaran. Untuk transaksi lindung nilai, jika kurs masa depan lebih tinggi daripada kurs tunai, maka selisih antara kurs ini disebut premi atas kontrak pertukaran masa depan. Ini berarti mata uang asing dijual pada harga lebih tinggi dibandingkan dengan pasar masa depan. Jika kurs masa depan lebih rendah daripada kurs tunai, maka selisihnya disebut dengan diskon atas kontrak pertukaran masa depan. Berarti ini mata uang asing dijual pada harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar masa depan. PSAK 55 menetapkan aturan dasar atas akuntansi atas kontrak pertukaran masa depan. Perubahan nilai wajar harus diakui, namun akuntansi khusus untuk perubahan tersebut tergantung pada tujuan dari lindung nilai. Untuk kontrak pertukaran masa depan, aturan dasarnya adalah menggunakan kurs masa depan untuk mencatat kontrak masa depan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.